Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat dan ring salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu, izinkan pagi hari ini saya melanjutkan bedah buku kita, buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan. Agar nyambung, saya ulang sedikit materi pertemuan pertama. Kalau ditanya mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita, jawabannya karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Jadi kalau orang ingin merubah takdirnya, yang dirubah pola hidupnya. Perlu kita ketahui bahwa takdir awal mulanya ada dua, yaitu takdir mubrom yang tidak bisa dirubah, dan yang kedua takdir mu'alaq. Tapi dalam perkembangan bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama takdir yang nggak bisa dirubah, jumlahnya sedikit. Matahari terbit dari timur, kita terlahir dari ibu kita, sedikitlah. Ada takdir yang kedua, yaitu takdir yang tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Sakit ketika datang nggak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Caranya gimana? Terima sakit dengan ridho, ubah musibah menjadi rahmah. Kegagalan ketika menghampiri kita nggak bisa ditolak, tapi bisa dikelola. Ubah kegagalan jangka pendek menjadi kesusahan jangka panjang. Dan yang berkaitan dengan tema kita adalah takdir yang ketiga, takdir yang 100% diserahkan kepada manusia. Dalam bahasa berbeda, hidup adalah pilihan. Yang sakit takdir, yang sehat takdir. Kalau boleh milih kita pilih takdir sehat. Miskin takdir, kaya takdir. Kalau boleh milih kita milih takdir kaya. Dan karena itu pilihan, maka yang perlu kita ingat kembali bahwa nasib kita hari ini semuanya, apapun kondisinya, adalah hasil pilihan masa lalu yang telah kita putuskan. Yang hari ini imam kita hafal 30 juz, ya karena sebelumnya memilih menghafal Quran. Yang hari ini diuji oleh Allah banyak sakit diabetes dan sebagainya. Insya Allah pilihan sebelumnya ya tidak jauh dari itu, banyak minum manis, kurang olahraga. Itu sebenarnya tidak sadar bahwa nasib kita hari ini pilihan-pilihan kita yang lalu yang kita putuskan. Nah, kabar baiknya, kalau nasib kita hari ini adalah hasil pilihan-pilihan yang lalu, maka nasib kita yang akan datang tergantung pilihan-pilihan kita yang sekarang. Nah, karena itu di usia-usia yang sebagian kita sudah di atas 50, pastikan pilihan kita lah pilihan yang menghantar kita menuju husnul khotimah. Nggak boleh main-main. Pastikan, karena nasib kita yang akan datang ditentukan dari pilihan-pilihan kita sekarang. Gitu ya. Ini baik. Dan ini sudah, saya ingin melanjutkan bahwasanya ada pointer yang perlu kita ingat, bahwa ubah takdir Anda dengan mengubah pola hidup lama Anda atau menciptakan pola hidup baru. Kenapa kalau kita ingin mengubah takdir kita harus mengubah pola hidup lama atau menciptakan pola hidup baru? Ya alasannya sederhana, karena dengan pola yang sama hanya akan menghasilkan hasil yang sama.
Ini kan ironisnya kita begini, kita menginginkan hasil yang berbeda, tapi yang dilakukan hal sama, nggak mungkin. Kalau kita ingin menghasilkan hasil yang berbeda, lakukan cara yang berbeda. Kalau sudah jelas kita dengan sholat yang tidak mengerti artinya, sholat yang tidak perlu persiapan, tidak pernah khusyuk, ya nggak mungkin ingin khusyuk tapi dengan cara yang sekarang. Dirubah caranya. Bagaimana caranya? Misalkan memaknai dari mulai panggilan azan, kita sudah merasa dipanggil Allah, persiapan dengan baju yang rapi, kemudian duduk sebelum sholat, waktu sholat sudah siap gitu ya, mengerti setiap bacaan yang dibaca. Itu berbeda dengan yang orang ingin khusyuk tapi dengan melakukan hal sama saja, nggak bisa. Ya, kita udah mencoba dengan cara yang sama, nggak hafal-hafal satu juz pun gitu ya, karena ngapalnya kita nggak konsisten. Dengan cara yang sama ya nggak akan ngubah hasil yang berbeda. Kalau ingin hasil berbeda, lakukan cara yang berbeda, lakukan pola yang berbeda. Yang paling sering saya sampaikan contoh orang yang sakit, misalkan ya, kalau kayak saya sekarang ini kan, alhamdulillah doa restu Bapak Ibu semua sekarang sudah bisa jalan agak lebih baik dibanding sebelumnya, walaupun kalau tidur masih dengan alat, dibantu terapi agar kaki saya dipanas. Kalau saya nulis begini, di sini ada bantal yang panas gitu ya, biar saya tetap aktivitas. Nah, kalau saya tidak merubah pola saya, maka hasil kan seperti ini. Maka di pola semua rubah, pola makan saya dirubah, pola tidurnya dirubah. Kalau dulu saya tidur di kasur, sekarang suruh pakai kayak matras gitu Pak, yang hampir rata gitu, tidak empuk, terus bantalnya juga tipis agar posisi tubuh saya, kata dokter, suruh lurus misalkan, seperti itu. Rubah pola semua. Jadi sederhana sekali. Nah, kita seringkali ironis tadi, ingin hasil berbeda tapi melakukan cara yang sama. Mari kita merubah untuk menjemput husnul khotimah gitu ya. Baik, dan ini pertemuan terakhir. Pola yang salah membuat hidup jadi masalah. Jadi kalau nasib kita bermasalah itu evaluasi, pasti sebelumnya ada pola yang salah. Orang yang kena penyakit apa saja, kalau yang kaitan dengan makanan ya pola. Misalkan kayak saya awal mula April 18 April saya divonis, oh Pak Rahmat, menurut dokter ini gulanya tinggi sekali, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Yang pertama saya evaluasi, kenapa yang terjadi? Padahal saya puasa gitu kan. Oh ya, ada yang salah. Saya itu kalau nulis malam itu nulisnya sih nggak masalah. Insya Allah selalu ditemenin kopi. Kopinya juga belum masalah sebetulnya. Mendoan Pak, jadi goreng-goreng lah pokoknya. Itu udah menu rutin. Jadi kalau udah siap nulis, siap goreng-goreng, siap minum manis gitu ya. Dan itu dalam waktu yang sangat lama. Sudah gitu, kalau saya ngerasa, oh sholatnya biar segar, saya bikin lagi sachet susu apa yang kental itu bisa 1 gelas 2 sholat. Itu malam, pagi mau berangkat habis subuh kayak gini ke sini minum teh manis lagi. Jadi gula berlebih. Jadi oh ini. Nah, terus begitu konsultasi dirubah polanya. Pola yang pagi-pagi nggak boleh makan yang mengandung karbo ya, kita sayur pagi-pagi terus, begitu gula juga enggak. Ya alhamdulillah sekarang dengan doa Bapak Ibu sekarang sudah normal, semua ada normal. Ya, sudah mulai kembali, tapi hati-hati gitu ya. Minum udah boleh sih minum manis lagi, tapi minimal tidak seperti dulu. Gorengan boleh tapi nggak kayak dulu, gitu aja. Baik, sekarang masuk tambahan materi yang sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan, materi ini sangat padat, tidak seperti buku yang lain. Ini saya paksa sekali, masih hampir 300 halaman. Kalau diteruskan bisa 600, makanya saya minta kerjasamanya. Yang ngupasnya ini sesampainya waktu aja, udah waktu suruh kita tambah 10 menit berhenti, nanti teruskan lagi, mudah-mudahan ada hikmah. Baik, hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, saatnya kita time out. Tadi kan kita gini, dengan pola yang sama kita menghasilkan hasil yang sama. Kita ingin berhenti sejenak lalu ngomong rubah pola. Nah, kenapa istilah time out? Bapak lihat kalau ada pertandingan voli, bola voli itu kan, kalau dua tim bertanding kemudian belum menghasilkan skor yang diinginkan, biasanya pelatih akan begini, salah satu pelatihnya. Artinya apa? Time out, berhenti sejenak, ngumpul kan. Coba perhatikan ketika salah satu tim voli itu ngumpul, apa yang diomongin? Apa ngomong, teman-teman habis ini makan bakso yuk, begitu? Insya Allah enggak. Yang diomongin dalam berhenti sejenak itu, insya Allah
bicara tentang rubah pola. Bisa pola strateginya dirubah, pola permainannya, pola formasinya. Kenapa? Dia sadar kalau kamu dengan pola yang sama tidak pernah menghasilkan hasil berbeda. Oke? Jadi tim tadi ngumpul sebentar, oleh pelatih kan ngamati nih, ini kok nggak mendapatkan skor ini. Nah kalau dengan pola yang sama dia nggak akan bisa mendapatkan hasil berbeda. Untuk itu berhenti sejenak yuk. Kita rubah polanya untuk menghasilkan hasil berbeda. Jadi ubah polanya untuk menghasilkan hasil berbeda. Jadi dengan pola yang sama hanya akan menghasilkan hasil sama. Untuk mendapatkan hasil berbeda maka dilakukan pola yang berbeda. Bisa pola formasinya, pola permainannya dan sebagainya lah. Kalau kita hidup berarti sehari semalam minimal kita ada time out. Sholat malam itulah yang paling tepat. Kita kan sering begini Pak, pagi-pagi kita merancang, saya mau sholat duha, mau baca 1 juz, mau ini, sampai malam lagi lewat semua Pak. Sudah duha lewat, rancang lagi asar lewat lagi, akhirnya berapa kali lewat. Nah gunanya kita time out, berhenti sejenak untuk mengevaluasi, saya memprogram apa yang terjadi emang tidak. Nah kalau nggak rubah polanya kalau gini caranya. Oke, nah saya bawa ini di buku saya masih di halaman 9. Lalu saya mengambil suatu perkataan indah dari Imam Nawawi ya. Ibarat hidup ini pertandingan, maka lawan kita siapa? Setan. Lawan kita adalah kenyataan yang menyimpang. Lawan kita adalah paling berat adalah diri kita sendiri. Kata Imam Nawawi, barang siapa yang mengira ada musuh yang lebih dahsyat selain dirinya, berarti pemahaman orang itu terhadap dirinya masih dangkal. Jadi sesungguhnya yang harus diperangi adalah hawa nafsu kita sendiri. Itu musuh paling berat. Coba Pak kita ingat-ingat. Kenapa kita hanya sekedar 3 rakaat tahajud aja sering lewat Pak? Karena nggak sanggup ngelawan apa? Ngelawan selimut. Ngelawan apa? Ngelawan hawa nafsu. Kita bisa membaca WA berjam-jam, tapi ingat berapa jam kita membaca buku dalam sehari semalam? Berapa jam kita membaca? Saya baca di WA beda Pak. Kalau buku, misalkan Bapak selesai membaca buku ini, keambil kurang lebih. Revolusi pola hidup intinya nih. Tapi kalau WA kan sepotong-sepotong, beda sekali. Bapak membaca Roh Nabi urut dengan sepotong-potong beda. Semuanya begitu. Nah kenapa kita nggak pernah bisa selesai menyelesaikan satu buku atau membaca terjemahan Quran atau membaca hadis, katakanlah kita misalnya yang tipis sajalah Arba'in Nawawi gitu. Pernah selesai nggak dengan terjemahannya misalkan? Karena kita nggak kuat ngelawan hawa nafsu. Jadi ini yang perbuatan. Jadi ibarat pertandingan kita lawannya hawa nafsu, bisikan setan, kenyataan yang menyimpang. Nah untuk berani ngelawan itu maka ngerubah pola. Kalau mau tidur kita, ya ini pengalaman ya, nggak tahu orang lain. Saya membaca berita-berita yang urusan dunia, tidurnya nggak karu-karuan. Tapi coba kita mencoba setiap mau tidur itu pastikan baca Quran. Tidurnya beda. Nah saya membaca beberapa artikel. Sebuah pertanyaan Pak, kan kita menurut dokter suruh tidur sehari semalam 8 jam. Tapi kenapa kalau kita baca bukunya para ulama, mereka para ulama itu 4 jam, 3 jam, ada yang 2 jam. Imam Nawawi apalagi hampir sedikit sekali tidurnya saya lihat itu. Ya sampai orang tuanya menyuruh tidurlah Nawawi gitu kan, duduk menulis membaca. Subhanallah. Ternyata ada konsep yang berbeda. Orang yang sebelum tidur dia membaca Quran, maka tidurnya langsung pules kalau bahasa kita. Kita kan enggak, mapannya sudah, tapi otaknya masih mikirin utang, mikirin apa gitu. Jadi ada gelombang dari gelombang alfa, beta, theta gitu kan. Nah kita masih di gelombang alfa itu, udah tidur masih di gelombang ayang-ayang gitu. Orang-orang yang sebelumnya orang yang sholatnya khusyuk, baca Quran yang bagus, membaca Quran, sholat sebelum tidur, begitu tidur langsung gelombang theta, langsung 0 gitu, tidur sejam, dia mungkin sampai dengan kita 4 jam gitu. Nah ini yang pola juga kan, kita ngerasa tidurnya banyak tapi tidak berkualitas. Ini contoh pola. Nah lalu di antara kita mungkin masih mengawal apa sih pola itu ya. Saya mengambil yang paling gampang. Pola adalah gambar yang dipakai contoh atau desain atau model, kerangka yang dipakai pedoman atau sistem atau cara kerja, silakanlah. Oh polanya seperti pola kerjanya begini, berarti modelnya seperti ini. Kalau orang mau bikin baju, ini ada modelnya, tinggal nyontok gitu. Itu tuh pola lah.
Menulis buku juga ada polanya. Oh, dibikin mapping dulu, dibikin pohon map gini begini itu contoh, itu pola ya. Ini pola. Nah, menariknya antara orang yang lebih banyak keberuntungannya dan sedikit keberuntungannya ada perbedaan pada pola hidup atau kebiasaan atau sistem. Karena itu kita disuruh memperhatikan polanya. Jadi kalau kita perhatikan, ada orang nampaknya beruntung tuh, mudah, karirnya mudah, kehidupannya mudah, yang ngurus yayasan berkembang, tapi ada lambat sekali. Kalau diperhatikan berbeda pada apa? Polanya. Ada orang berkawan mudah sekali, berkawan langsung jaringannya berkembang. Ada orang, mohon maaf, setiap kawan nggak bisa lama, bisa. Kalau perhatikan apa? Semua pola. Saya merasakan betul. Ada orang baru akrab langsung sudah membuat, dalam tanda petik ya, membuat kita tidak nyaman. Gitu. Nah, makanya itu ada ilmu lain yang menunjang, ilmu komunikasi, ilmu persuatrik, agar kita itu bisa mempengaruhi kawan gitu dengan baik, artinya mengajak kawan sehingga makin lama makin banyak kawan, ya. Oke. Nah, saya mengambil petuah bijak yang dalam bahasa Arab, saya terjemahkan aja. Tirulah pola orang sukses dalam memperjuangkan langkahnya menaiki tangga prestasi hidup. Dengan meladani polanya, insya Allah akan membuat kita sukses juga. Jadi cara tercepat untuk sukses, cara tercepat untuk beruntung, ikutin pola yang dilakukan mereka. Dan alhamdulillah kita sebagai orang Islam senang sekali kita punya model yang sudah dicontohkan dan Allah mau referensi kepada kita. Sekarang saya ambil teori umumnya dulu, bahwasanya untuk bisa kita menarik keberuntungan, kesuksesan siapa saja di bidang apa saja, kita cukup yang paling efektif mengikuti pola orang yang akan kita tiru. Kalau kita ingin beruntung, tiru orang beruntung. Kalau kita ingin sukses, tiru polanya orang-orang sukses. Nah, ini tidak main-main. Ada seorang profesor namanya Richard Wiseman, mungkin sebagian Bapak sudah baca bukunya The Luck Factor, bukunya Pak. Faktor-faktor keberuntungan. Beliau meneliti Pak, orang-orang yang dianggap selalu beruntung. Korespondennya ini 16 tahun dia meneliti. Belasan tahun yang saya baca itu, zaman itu belum ada seperti WA sekarang, jadi luar biasa dia disuratin dan sebagainya. Selama 16 diteliti, orang yang kelihatan beruntung terus diteliti, orang sukses diteliti, orang suka gagal mulu diteliti terus. Setelah diteliti ada satu kesimpulan. Apa kata beliau? Ini seorang psikolog. Di dunia ini tidak ada orang yang tiba-tiba beruntung maupun tiba-tiba sial. Mereka yang beruntung sesungguhnya telah menciptakan keberuntungan dirinya lewat pilihan-pilihan sikap dan perilaku. Dalam bahasa berbeda, membangun pola. Jadi kalau ada orang selalu beruntung, orang sukses muda, bikin ini sukses, temannya banyak, lihat, perhatikan dia. Dia tidak tiba-tiba sukses, tidak tiba-tiba beruntung. Dia telah menciptakan keberuntungan dirinya lewat sikap dan perilakunya. Berarti polanya. Sikap dan perilakunya pantas betul tuh menarik keberuntungan. Sikap dan perilakunya itu pantas betul dia mengundang kegagalan. Ya, karena itu demikian juga mereka yang selalu sial. Sesungguhnya mereka telah menciptakan kesialan dirinya lewat sikap dan perilaku. Misal, punten ya. Saya baru saja dapat ketemu teman ya, teman lama gitu, seorang guru dari anak saya gitu. Oh, akrab sekali gitu. Tapi begitu akrab langsung punten ya, dia bagus ya mendirikan lembaga gitu. Tapi kalau tiba-tiba orang ditembak, Pak Rahmat, besok Jumat berkah ya, tolong dikirim Pak. Nggak nyaman Pak. Sedekah biasa bagi kita, tapi baru kenal langsung tembak. Ya. Nah, saya ketemu seorang yang sampai sekarang saya udah hampir belasan tahun lah, seorang komisaris utama di sebuah BUMN lah, sebut aja begitu. Saya kenal dia dari masih direktur utama, pindah beberapa BUMN. Menurut sekretarisnya, beliau itu sudah ganti ustadz kurang lebih 16. Hanya tuh ngaji, sebenarnya ngajinya sedikit, banyak diskusi lah kalau saya. Terus saya tanya, akhirnya saya gali, saya kan pengen tahu kenapa. Dengan izin Allah, dengan saya bisa terus aja. Sepekan bisa 2 kali ya, pindah-pindah posisi terus saja bermitra. Nah, ternyata satu sebab, orang ketika ngelihat ini orang punya peluang, punya kedudukan. Nah, ustadz yang datang ini kepada sekretarisnya cerita, udah langsung buat proposal. Pak, besok saya mau bangun ini Pak. Ya dikasih, nggak ada masalah. Gitu.
Terus apalagi, jadi seakan-akan ini, oh ini orang banyak uang nih, harus diminta uangnya untuk ini untuk itu. Ya dikasih karena dia punya posisi gitu. Tapi itu ternyata tidak membuat nyaman. Nah alhamdulillah, saya polanya nggak begitu. Kalau saya buat berkawan, saya ingin dia nyaman. Maunya apa? Oh tentang konsultasi ini, tentang terus hari ini ngobrol, baca Quran sedikit, nanti diskusi tentang agama, tentang saya tahu mengisi yang dia nggak punya. Urusan dunia nggak usah tanyalah. Ya urusan dunia nggak usah tanya karena posisi itu udah masya Allah taala. Nah dia pasti kurang waktu untuk bicara agama. Nah saya hadir di situ mengisi relung dia. Saya nggak pernah ngomongin tentang saya punya pesantren, santrinya sekian, nggak kalau nggak ditanya. Tapi akhirnya toh dia tanya kegiatan saya. Saya cerita gini-gini. Ya saya sampaikan aja. Terus dari mana dananya? Ya insya Allah ada aja jalan dari Allah, ada yang dari usaha, ada juga muhsinin. Akhirnya apa? Titik tertentu dia sudah ngomong sama saya, Pak, kalau ada kebutuhan saya sampaikan, saya nggak perlu Pak, tapi mudah-mudahan kalau Bapak sudah berkenan ya silakan saja. Akhirnya apa, dia sekarang polanya nanya, lagi butuh apa Pak Ustadz? Butuh ini misalnya, bikin rumah, udah bikin rumah. Butuh apa? Bikin kelas gitu kan. Terus tanya lagi, bagaimana bulanan Pak Ustadz, cukup nggak kurang lebih dari yang sekarang? Ya dicukupkan aja karena hari ini tidak ada batas. Nah akhirnya apa, kalau saya kontribusi boleh aja Pak. Jadi setelah sampai di situ sudah, kita sudah nggak, dia juga sudah nyaman, saya juga nyaman. Dia merasa bahwa dia beramal ya karena dia, untuk dia juga kan. Bayangkan kalau saya rayu-rayu gitu, saya nggak pernah. Bahkan ketika dia mencoba, Pak boleh nggak, sekretarisnya bilang, Pak Bapak ingin masuk ke yayasan, nggak boleh. Nanti takut jadi kotor dua-duanya. Biarkan saya berjalan, Bapak di sana. Tapi begitu dia ngerengek terus, ya udah. Saya minta KTP-nya masuk, tapi posisi itu saya sudah mengendalikan, tidak akan mempengaruhi apa-apa karena Pak sudah dalam kondisi yang normal. Jadi ini contoh sajalah, contoh dalam kenapa orang ada yang sudah dikasih peluang nih ketemu banyak teman yang sebenarnya peluang, tapi karena salah pola rusak. Jadi betul teori ini bahwa tidak ada orang tiba-tiba sukses, tidak ada juga orang tiba-tiba sial atau gagal. Mereka yang sukses telah menciptakan kesuksesan dirinya lewat sikap dan perilakunya. Yang gagal juga begitu. Dia gagal kenapa? Dia telah menciptakan kegagalan dirinya lewat sikap dan perilaku. Ini penting, ini hanya contoh. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Saya tidak bermaksud yang lain. Yang contoh, Bapak pun merasakan ketemu teman dan sebagainya, ya. Ya itu pola yang membuat kita tidak bisa berkembang. Nah, seorang ulama Imam Malik berkata, la yusliha akhiru hadhil ummah ila ma aslah awalaha. Tidak akan baik akhir umat ini melainkan apabila mereka mengikuti baiknya generasi umat yang pertama, umat yang terdahulu. Kita sama-sama tahu Pak, bagaimana umat terdahulu sejak dipimpin oleh Rasulullah SAW 23 tahun kurang, Rasul telah mengubah peradaban dari masyarakat barbar menjadi masyarakat modern, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat ilmiah, menyatukan seluruh suku dan sebagainya. Ya, pola Pak. Sehingga ketika itu Romawi melihat perkembangan Islam yang luar biasa. Romawi ratusan tahun berjuang, tapi tidak seperti Rasulullah yang hanya di tempo kurang 23 tahun. Kalau di Indonesia berarti berapa periode tuh? 4 periode. Kurang lebih lah, ini hanya kurang lebih 2 periode lah, ya, dua periode aja sudah mengubah keadaan. Maka Romawi ngirim intel Pak, intel untuk memata-matai apa yang dilakukan Muhammad dan teman-temannya. Intel itu seperti orang Islam masuk malam bersama para sahabat, siang juga ke lapangan dalam waktu beberapa lama. Setelah itu pulang ditanya oleh pimpinan Romawi, apa yang kamu lihat tentang Muhammad dan teman-temannya? Kenapa dalam tempo singkat dia luar biasa hebat? Apa jawabannya? Mereka ruhbanun billail wa firsanun binahar. Mereka Muhammad dan teman-temannya kalau malam seperti rahib di agama mereka. Kalau bahasa kita kiai lah. Kalau malam begitu dekatnya dengan Tuhannya mereka, menjerit, menangis begitu dekatnya dengan Tuhannya. Semua mereka. Kalau siang wa firsanun binahar, seperti singa padang pasir. Ini yang dicontohkan, satu pola hidup yang seimbang dunia dan akhirat. Malamnya kita begitu dekatnya dengan Allah, siang berjuang.
Nah kita sekarang umat yang sekarang dibalik-balik. Sebagian kita begitu kencengnya berjuang, malamnya tidur. Sebagian lagi hanya ngurus akhirat. Kenapa? Ya kita harus sadar bahwa ada provokator dari Belanda yang seakan-akan dia ulama Snowkorgan itu datang belajar di Mekah kesini padahal menghancurkan kita apa? Umat Islam harus jauh dari dunia. Dunia tidak penting, kata dia gitu. Dari apa kita? Umat Islam sekarang karena nggak ngurus dunia, dunia dikuasai oleh orang lain. Karena nganggap dunia tidak penting. Padahal kita dunia ini jalan menuju akhirat. Nah, terus akhirnya dibikin berantem, di sini dikir, terus macam-macam gitu ya. Itu mereka yang buat kita diadu domba dan sekarang pun kita terasa diadu domba kembali. Ya ini harus sadar kita. Nah, seperti apa setelahnya? Bapak tahu? Islam pernah menguasai dunia. Sepertiga dunia. Berapa lamanya? 1500 tahun Islam berkuasa, Pak. Gak main-main, Pak. Amerika belum 800 tahun itu udah goncang. Uni Soviet berapa tahun bubar, Pak. Nah, umat sekarang gak akan bisa seperti umat terdahulu kecuali umat sekarang ikut pola umat yang terdahulu. Coba. Bapak baru sadarkan pola makan Rasulullah sekarang menjadi referensi. Saya membaca buku tentang dasarnya puasa dari bahasa Inggris. Itu tebel berapa itu? Karena saya untuk memotivasi saya, mungkin Bapak caranya berbeda. Kalau saya mau belajar sholat khusyuk misalkan, itu berapa buku bisa? 7, 8 saya baca dengan berbagai versi lah. Puasa juga gitu. Yang orang barat ngomong apa, yang orang ini ngomong apa, orang ini apa. Saya baca semua. Saya kaget ketika ada referensi hari ini di Amerika minimal ada 23 klinik yang terapinya suruh puasa penyakit apa saja. Ini kafir, Pak. Ya puasalah mereka. Oh, dengan penemuan ilmiah. Belum lagi pola-pola yang lain. Jadi kita sudah punya model untuk mempola seperti apa. Ya sebenarnya selamat sekali, beruntung sekali kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, model terbaik. Yang model itu kita dapat kesuksesan dunia juga akhirat. Orang lain enggak memodel yang enggak dapat akhirat, bang dia enggak beriman. Karena kita beriman dapat pahala. Mari kita lihat di sini. Saya ngambil sekarang kebetulan musim Maulid juga ya. Saya sedikit agak dalam di sini agar Bapak kuat dalam hal model. Saya akan kasih ringkasan dulu. Rasulullah sebagai model kehidupan terbaik. Jadi kan kita suruh cara tercepat sukses memodel orang yang sukses. Polanya seperti apa kan gitu kan? Nah, dengan sifat sidik, amanah, tabligh dan fatohnahnya, kita diperintahkan untuk meneladani Nabi SAW agar kita sukses di dunia dan di akhirat. Meneladani ini artinya apa? Menjadikan beliau sebagai model yang perlu kita tiru dalam hal yang diperintahkan untuk ditiru. Yang mungkin ditiru lah. Ya kecuali dia mendapat mujizat itu nggak mungkin. Oke? Seperti saat beliau berjuang, belajar, bergaul, memimpin, mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagainya itu kita tiru. Sayangnya kehidupan Nabi ini belum optimal kita jadikan model atau teladan. Sebagian kita baru sebatas memperingati hari lahirnya dan mengaguminya. Ya nggak salah, tapi ini minimalis sekali. Kenapa? Kalau di materi saya yang lain, ya bagi kaum muslimin ada rabun dekat. Melihat Rasul seakan-akan nggak bisa ditiru karena terlalu tinggi di kedudukan Rasul. Itu kita jadinya. Seakan-akan Rasul hanya bisa ditiru tentang ibadah aja, yang lain nggak. Sebagian lagi rabun jauh, melihat Rasul terlalu jauh. Nggak nampak para kaum orientalis yang dilihat Rasul itu suka wangi-wangi, Rasul itu suka nikah. Dia nggak pernah ngelihat bagaimana perjuangan Rasul menjadi model yang luar biasa. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Muhammad adalah model terbaik bagi kita? Kalau dari kita jelas Allah yang nyuruh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada Rasul ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Jelas, ini yang kita pegang dulu. Rasul dijadikan model untuk kita dan Allah yang nyuruh, Allah yang menciptakan. Kita menciptakan Rasul, dan kalau kita ingin sukses, tiru model orang yang sukses, dan Rasul membuktikan. Nah, tetapi sebagian kita masih ragu, kan Rasul urusan agama saja. Lihat pendapat orang lain yang bicara tentang Rasul. Saya ingin menggambarkan Rasul sebagai model kehidupan terbaik, meliputi apa saja yang harus kita model dari dia.
Motivasi dirinya dari mulai dia lahir sampai dengan sukses menjadi nabi, menjadi pedagang, menjadi anggota militer. Ya motivasi diri ikut dalam perang militer, dalam hukum, dalam pendidikan, dalam politik, dakwah, keluarga, bisnis. Nah ini yang kita seringkali, sebagian kita hanya mencontoh sebagian-sebagian. Pakaiannya udah nyuna, pakai surban, pakai pakaian gamis misalkan, bagus. Tapi begitu naik motor nggak pakai helm, ditegur. Ini nyuna pak. Nah ini kan nggak cocok. Rasul yang sangat taat loh. Ini maksud saya, masya Allah. Atau kita hanya senang membicarakan yang disukai saja. Kalau ngomong poligami aja kenceng banget gitu. Rasul poligami gitu kan. Tahajud enggak? Gimana? Dakwahnya gimana? Enggak juga. Ini yang harus diluruskan. Saya akan ngambil contoh dulu. Rasul sebagai model kehidupan terbaik. Pertama, kenali, pelajari, ikuti, jadikan lifestyle kita, kehidupan kita. Modelnya seperti Rasul. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, sebagai model kehidupan terbaik. Saya akan mengambil pendapat orang-orang luar, Pak. Biar kita tahu. Kalau dari kita kan, ya iyalah, kamu kan muridnya, misalkan gitu ya. Nanti kita akan ambil, pendapat-pendapat orang luar. Sekarang lihat periode Rasul. Kan kita mau model, kalian model terbaik. Maksud saya gini, jangan sampai Pak Rahmat ngajarin motivasi nih. Oh modelnya dari orang lain. Enggak, saya akan kembalikan hanya pola ngajar saya aja yang dirubah Pak. Pola motivasi. Bagaimana memodel Rasul yang lihat kehidupan Rasul secara utuh. Nah kita kan dalam peringatan Maulid seringkali, nggak semua sih, seringkali kan saya sering mendengar itu kan dengan keras sekali. Rasul lahir dalam keadaan yatim, terus menjadi pelayan, umur 25 tahun nikahin janda. Enak banget, susah banget. Rasul kalau bangun ada bekas pelepah korma. Kayaknya susah banget hidup Rasul. Udah lahir yatim, kemudian jadi pelayan, nikah dengan janda, miskin. Ini perlu dikoreksi Pak. Kita lihat ya, periode Rasulullah, periode perjalanan hidup Rasulullah. Pertama, masa kanak-kanak 0 sampai 12 tahun, kanak-kanak lah, masih bermain apa. Tapi Rasul udah keren, anak-anak Rasul menggembala kambing, sudah mulai latihan dagang, gitu kan. Umur 12 tahun Rasul pertama perjalanan dagang ke luar negeri. Bapak umur 12 tahun kerjanya ngapain? Main layang-layang. Ini yang generasi lama. Kalau sekarang main apa? Game kan itu ya. Rasul udah perjalanan dagang ke luar negeri gitu. Itu yang dicontoh oleh kita gitu kan. Entrepreneurship umur 12 tahun sampai 37 tahun Rasul apa? Menjadi pedagang dari mulai pelayan, agent, kemudian business owner. Lamanya menjadi pedagang 25 tahun. Terus berkontemplasi dan refleksi. Kalau kita ini freedom 40, Rasul menunjukkan umur 37 tahun sampai 40 udah mapan segalanya. Kemudian lihat kebejajan yang ada di Mekah, dia menyendiri di bahasa saya berkontemplasi lah, refleksi, menyendiri di Gua Hiro gitu kan, mencari petunjuk gitu sampai 3 tahun. Ramadan yang ketiga dia dapat wahyu. Itu setelah mapan. Kita sekarang Pak, kalau bisa umur 40 udah freedom. Apaan kita udah tua aja terus aja masih ngejar dunia gitu. Rasul udah free saat itu, duitnya udah banyak gitu kan. Setelah itu baru berdakwah di bidang agama ya, menerima wahyu. Nah itu 3 tahun kurang lebih dia mencari perlindungan gitu ya. Masa kerasulan umur 40 diangkat Rasul, umur 63 tahun meninggal dunia. Berapa totalnya? 23 tahun. Coba lihat ke depan. Lama mana Rasul menjadi pedagang menjadi Rasul? Menjadi pedagang berapa tahun? 25 tahun. Menjadi nabi, menjadi Rasul 23 tahun. Kita seakan-akan Rasul tuh langsung aja dia nggak ngurusin dunia gitu kan. Gimana? Ini belum bicara yang lain, nanti kita teruskan lagi. Nah, apa kata mereka? Muhammad Gandhi komentar mengenai karakter Muhammad di Young India. Jadi ada hari namanya Young India. Pernah saya bertanya-tanya, siapakah tokoh yang paling mempengaruhi manusia? Ini Muhammad Gandhi bertanya. Saya lebih dari yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam pada masanya, tapi ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad, serta pengabdian luar biasa kepada teman, pengikutnya, tekadnya, keberaniannya, serta keyakinan pada Tuhan dan tugasnya. Ini yang dipola, bukan dengan pedangnya. Maka ketika Khadijah mengamanahkan Rasul membawa dagangannya, ditemani oleh pelayannya Khadijah, Masyarah kalau nggak salah waktu itu, kaget pulang. Rasul dagangnya laku sekali. Apa sifat tadi?
komunikasinya bagus, akhlak yang tinggi dan sebagainya. Jadi sampai-sampai kalau Rasul pagi-pagi sudah kedatangan 3 pelanggan, yang lain enggak, yang keempat di stop. Pak, saya udah 3 pelanggan, sebelah belum ada, beli ke sebelah aja deh. Kalau sebelah nggak ada baru ke sini. Kalau kita enggak, kalau bilang ke kita semua mati deh sebelah. Coba kayak apa itu? Itu yang membuat Masya Allah Ta'ala gitu kan. Ini contoh. Mari kita lihat yang lebih dibukukan. Kalau ini tidak dibukukan, yang dibukukan ada. Bapak mungkin pernah membaca ini. Michael Hart, 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Ya, jadi saya membaca di materinya, saya tulis dengan lengkap. Kalau di sini tidak, karena sifatnya ini hanya pengantar. Kalau Bapak itu harus memodel orang yang hebat gitu kan. Michael Hart mengatakan di dunia ada miliaran manusia. Dari miliaran manusia, kata dia, diperas yang betul-betul punya biografi yang bagus hanya kurang lebih, kata dia, 2 juta. Dari 2 juta itu diperas lagi sampai 100 orang. 100 orang itu nomor satunya Nabi Muhammad SAW. Ada yang protes saat itu kepada Michael Hart. Kenapa bukan Nabi Isa? Kan pengikutnya Nabi Isa lebih banyak dari pengikut Nabi Muhammad. Dijawab, Pak, betul, pengikut Nabi Isa lebih banyak dari Muhammad, tapi Nabi Isa hanya seorang pemimpin spiritual. Tidak terdengar kapan Nabi Isa memimpin perang sebagai panglima perang. Tidak terdengar kapan Nabi Isa dagang. Rasul pemimpin spiritual, pemimpin dagang, pedagang, politikus, presiden, apalagi panglima perang. Subhanallah. Kenapa bukan Genghis Khan? Genghis Khan kalau penaklukan Mongolia itu luar biasa. Berapa negara ditaklukkan oleh Genghis Khan? Genghis Khan betul seorang panglima perang yang luar biasa, seorang akui dunia. Genghis Khan hanya seorang panglima perang, bukan pemimpin spiritual. Rasul semuanya. Itu alasannya. Jadi kurang apa contohnya kita? Ya, kita kurang contoh apa? Ya, kita kurang perhatian. Oke, ini contoh-contoh manusia-manusia di sini yang 100 tokoh. Ada Isaac Newton, ada Muhammad Gandhi, ada Albert Einstein, Nabi Isa dan sebagainya. Ya, saya alhamdulillah ditakdirkan Allah membaca buku ini udah dari SMA kelas 2 saya udah baca. Sampai sekarang bukunya masih ada karena saya mengagumi betul. Oke, cukup ya. Nah, saya ingin bagaimana Rasul ketika memotivasi dirinya, dalam artian kita nggak akan bisa sukses kalau kita nggak jago memotivasi diri, Pak. Saya ketemu Bapak, kata Allah Pak Rahmat bisa motivasi teman-teman, umpama kalaupun tuh bisa. Di sini sebulan sekali. Baru keluar udah hilang tuh motivasi di sini. Nah, kalau Bapak udah bisa memotivasi diri, ini yang orang hebat. Nah, kalau tanya kenapa alasannya Pak Rahmat menyampaikan materi motivasi, sebetulnya keuntungannya saya agar saya bisa memotivasi diri terus menerus. Saya nulis buku yang bangkit semangat. Pagi-pagi ini kemarin dengan izin Allah, kondisi kan belum terlalu normal, tapi ketika ada jadwal saya pantang, walaupun agak lumayan harus ngatur ya. Kemarin ada 5 jadwal, yang kelima saya bilang aduh kayaknya nggak sanggup deh kalau 5. Karena Jumat itu kan, hari ambil 4. Pagi-pagi udah di sini. Nah, besok ke Tangerang, terus begitu. Jadi saya harus bagaimana memotivasi diri saya kuat dengan tetap merubah pola hidup yang teratur. Nah, saya ambil contoh motivasi diri Rasulullah. Oke. Rasul seorang self development. Ia mampu memotivasi diri saat sulit waktu kecil, memotivasi keluarga, sahabat dan perjuangan. Dia nggak akan bisa memotivasi bagaimana Khadijah menerima Islam yang pertama. Khadijah berkorban seluruh hartanya demi Islam. Kalau nggak bukan motivator dia. Ketika di suatu hari Rasul menyampaikannya, Khadijah saya mohon maaf hartamu habis. Dulu kamu kaya raya, tetapi kamu akhirnya habis hartanya karena berjuang bersama saya. Apa kata Khadijah? Setelah termotivasi luar biasa. Ya Muhammad, suamiku, jangankan cuma harta saya habis di jalan Allah. Seandainya engkau berdakwah melewati sebuah sungai dan sungai itu tidak ada jembatan, saya Khadijah siap menjadi jembatannya. Suami mana yang sanggup memotivasi istrinya sampai begitu cintanya kepada Islam? Kita bisa mimpin 3.000 karyawan, di rumah dipimpin kita, Pak. Habis, Pak, kita dimaki-maki, Pak, disuruh-suruh, Pak, jangan main-main ini. Kita belum bisa seperti ini. Rasul luar biasa itu ya. Ia menghabiskan waktu di dunia bisnis 25 tahun Rasulullah SAW. Ia memimpin lebih dari 9 perang besar dan 53 ekspedisi militer. Jadi luar biasa dia.
9 perang besar pimpin langsung dia. Panglima perang dia. Nah orang kan nggak pernah tahu kenapa dia bisa menjadi itu. Nanti kita akan lihat. Karena sebelumnya dia sudah masuk dalam bahasa sekarang wajib militer, Pak. Ini contoh ya. Jadi biar kita mengetahui ya betapa Rasul pandai memotivasi diri. Oke, saya ngambil yang jarang didengar. Militer misalkan. Kalau di hukum, pendidikan, seringlah dakwah, keluarga udah. Sekarang saya ambil militer misalkan. Hanya 3 aja biar waktu juga udah. Saya ingin ini harus selesai yang ini. Oke. Saya bicara tentang perang Fijar dan perjanjian Hilful Fudul dalam Sirah Nabawiyah ada. Perang Fijar adalah perang yang terjadi antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ailan. Perang ini meletus pada saat Rasulullah berusia 20 tahun. Perang ini dinamakan perang Fijar karena dinodainya kesucian Asyarul Haram pada bulan tersebut. Dalam perang itu Rasul SAW ikut serta dalam dan membantu paman-pamannya menyediakan anak panah buat mereka. Rasul 20 tahun terjun perang. Ini digambarkan di peringatan Maulid seringkali Rasul lahir dalam keadaan yatim, menjadi pembantu, umur 20 tahun nikahin janda. Ya salam. Gimana anak muda ini tertarik memodel Rasulullah? Gitu ya. Setelah itu apa? Setelah perang selesai ada yang disebut setelah perang usai diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hifdzul Fudul. Disepakati pada bulan Zulqa'dah yang termasuk bulan haram di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang didolimi dari penduduk Mekah, dan mereka akan menghukum orang yang berbuat dolim sampai dia mengembalikan hak-haknya. Ini kayak kalau sekarang mungkin kayak sidang MPR lah. Rasul ada di situ. Ikut menentukan polisi hukum. Terlibat, Pak. Umur 20 tahun, Pak udah masuk parlemen, Pak. Kalau bapaknya gubernur, Bapak jadi anggota DPR. Kalau Bapak dari nol ya susah, Pak. Kalau sekarang gitu kan, Rasul luar biasa, Pak. Apa yang dikatakan beliau? Laqad zahidtu fi dari Abdillah ibni Jud'an hilfan ma uhibbu an naliya bihi humron na'am wala ud'a bihi fil islami la ajabtu. Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidaklah ada yang melebihi kecitaanku pada unta merah kecuali perjanjian itu. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya. Jadi saking mengenangnya, mengesannya, masih muda ikut terlibat perang, ikut perjanjian musyawarah besar. Setelah dia jadi nabi, kalau ada lagi model begitu saya ikut. Saking terkesannya maksudnya. Pada waktu itu udah pimpinan dia. Subhanallah, Pak. Jadi mengenal Rasul sebagai model terbaik ini harus utuh kita, Pak. Nah, sebagian kita enggak. Saya juga ada kira-kira kalau model penyampaian Sirah Nabawi sepotong-sepotong itu apa dampaknya? Saya khawatir justru generasi muda, anak-anak kita enggak tertarik. Ya, nanti ada kupasan yang lebih detail tentang ini. Nah, yang lain yang sambil ini kan kalau diklik masing-masing kan ada, Pak. Saya ngambil yang inilah bisnis yang jarang. Kelihatan. Perkembangan bisnis Rasulullah. Umur 12 tahun internship. Artinya, Pak, magang, usaha dan dagang. Jadi ngambil punya orang apa? Ikut orang lah jadi pelayan apa? Magang lah, magang. Jadi kayak calon karyawan mungkin ya kalau sekarang. Umur 17 tahun usaha mandiri sebagai manajer atau agen regional. Umur 25 tahun menjadi business owner dan aliansi dengan investor. Jadi Rasul ketika menikah dengan Khadijah bukan sebagai pelayan Khadijah, Bapak. Rasul business owner, partner. Khadijah punya apa ini? Apanya? Khadijah orang kaya, konglomerat Mekah karena sepertiga Mekah punya Khadijah. Rasul seorang pengusaha, nikah 2 pengusaha, Pak. Buktinya apa? Buktinya Rasul menikah dengan Khadijah menyesuaikan. Ini orang kaya, maka mas kawinnya nggak main-main. 20 ekor onta. Bapak jangan lihat 20 ekor onta sekarang, Pak. Onta satu kendaraan terbaik, nggak ada yang lebih baik dari onta. Nah, kalau kendaraan terbaik sekarang adalah Mercy, harga Mercy yang rata-rata 1 miliar, berarti Rasul nikah dengan 20 miliar mas kawinnya, Pak. Saya tanya, Bapak dulu berapa mas kawinnya? Seperangkat alat? Ya gitu, sama pengangguran juga bisa, Pak. Nggak perlu gagah-gagah amat gitu kan. Ini perlu dicontoh. Artinya kalau mengatakan harus mapan dulu, Rasul mapan betul. 20 ekor onta yang diberikan Khadijah, di belakang sana di kandang masih banyak onta yang lain, Pak. Subhanallah, Pak.
Umur 25 tahun sudah mandiri, sudah konglomerat, Pak. Kita baru nggak sempat konglomerat, engkong melarat gitu. Ini bahaya gitu kan. Ini harus dilawan kita ya. Kita jarang ya. Saya alhamdulillah umur 24 tahun waktu itu udah punya posisi ya di perusahaan asing, waktu itu agak lumayan, tapi ya belum apa-apa. Tapi untuk teman-teman sekelas saya alhamdulillah lebih duluan gitu. Ini lihat saudara Rasulullah ya. Umur 30 tahun, peduli dengan masalah akhlak, sosial dan ekonomi masyarakat. Sudah mapan, clear hidupnya, sudah selesai. Mikirin umat, ini kenapa jahiliyah begini kasar betul, ini peperangan di mana-mana, ya, kerendahan derajat wanita. Dia ngerenung, mencari hidayah. Dapatlah wahyu umur 40 tahun. 40 tahun berdakwah, meluruskan tata cara dan moralitas bisnis umat. Umur 50 tahun, membangun pasar di samping masjid, Pak. Hipermarket dibangun kalau sekarang samping masjid. Rasul mengawali, Pak, umur 53 tahun. Masih dikira apa kita Rasul bangun ada pelapah korma, susah banget kayaknya. Ya betul kan, Rasul tuh ngalamin semuanya. Kalau Rasul cuma kaya terus, nanti yang miskin mengatakan itu kan nabinya orang kaya. Kalau Rasul miskin terus, orang kaya mengatakan nabinya orang miskin. Enggak, itulah kehidupan Rasul, lengkap. 63 tahun memastikan umat Islam tidak merugi di akhirat karena pola bisnis yang riba dan haram, sempurna dia. Nah, jadi kalau ngelihat apa Rasul harus utuh. Saya ngambil ini aja. Nah, sekarang masuk ke sini. Nah, jadi ingat tadi, jadi kalau kita ingin membuat pola hidup kita, ya copy paste aja dari pola orang-orang sukses tadi. Nah, karena kita punya Rasul ya, terutama rujukan pertama adalah Rasulullah. Yang ingin sehat, mau berobat kemana aja, saran saya silakan terus berobat, tapi ada resep yang bagus, puasalah, insyaallah ta'ala gitu ya. Yang latihan ini latihan adalah tahajud lah gitu ya. Jadi ini pola-pola yang menurut saya harus dilakukan. Baik, nah kembali ke apa yang kami sebut dengan menarik keberuntungan dan keberkahan. Di Islam beda antara falah dan keberuntungan. Beda, Pak. Dalam bahasa agama, keberuntungan yang didapat seseorang setelah memperjuangkan kebaikan, ya, atau kebenaran biasa disebut falah. Umat Islam setiap saat diajak untuk menggapai falah, keberuntungan hidup melalui lantunan azan dan iqomah. Sering dengar? Hayya 'alas shalah. Mari kita hayya 'alal falah, mari kita raih keberuntungan. Apa beda falah dengan keberuntungan yang kita sering dengar di masyarakat? Dr. Muhammad Imam Daud, dosen Universitas Darul Ulum Mesir, menyimpulkan bahwa al-falah adalah kemenangan, keberhasilan, kelanggengan, keadaan seorang dalam kebaikan dan kenikmatan. Jadi sempurnalah yang disebut falah. Jadi umat Islam terbiasa dipanggil kita untuk sukses, Pak. Hayya 'ala, apa sukses? Salat. Disiplin tepat waktu, sukses kamu. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Kamu sholat, kamu sukses. Sukses di sini bukan sekedar keberuntungan biasa, tapi berupa kemenangan, keberhasilan, kelanggengan, keadaan seseorang dalam keadaan kenikmatan. Nah, Ar-Rahib menjelaskan bahwa berkah adalah menetapnya kebaikan yang sifatnya ruhani pada seorang seperti menetapnya air pada kolam mandi. Itu berkahnya. Kemudian bahwa berkah bukan semata menetapnya kebaikan, tetapi penambahan. Kemudian menambahkan bahwa asal makna keberkahan ini kebaikan yang banyak. Nah, kita beruntung dan berkah, sudah beruntung berlipat ganda, maksudnya gitu keberkahan itu. Jadi ada penambahan. Kalau Bapak udah kerja bisa memberi nafkah kepada keluarga, nafkah yang diberikan kepada keluarga berkembang menjadi anak yang soleh, menjadi istri yang soleha dan sebagainya gitu ya. Bukan dikasih ke rumah tapi tambah berantakan, kan baik seperti itu. Nah, berkah terjadi pada benda, manusia, waktu. Ya, Ramadan adalah waktu yang banyak mengandung berkah. Muhammad adalah manusia yang membawa berkah. Jadi suatu seperti itu kalau berkah ya. Berkah bisa keuangan berkah ya, berkembang menjadi manfaat. Waktu yang berkah ya seperti Ramadan gitu kan. Manusia yang berkah seperti Rasulullah. Juga kita menjadi manusia yang berkah. Alhamdulillah orang tua kita yang datang ke sini bangun masjid, orang-orang bawa keberkahan. Coba kalau nggak ada yang bangun, nggak ada yang nerusin, ya itu ya contohnya seperti itu. Nah, apa bedanya keberuntungan yang dengan falah tadi? Kalau falah jelas keberuntungan kebaikan, tapi kalau beruntung yang pada biasanya bisa negatif. Contoh, koruptor
sudah jelas-jelas korupsi uang negara. Tapi KPK nggak bisa ngambil dengan alasan apapun, kurang bukti lah apa. Koruptor bilang, beruntung saya tidak ketangkep. Betul nggak? Ya, seorang nakal ya, punya istri serong gitu kan. Alhamdulillah beruntung istri saya tidak tahu. Nah, kalau falah enggak? Makanya sebenarnya yang dimaksud beruntung bagi orang Islam adalah falah. Kalimatnya apa? Hayya alal falah. Nah, melihat ya. Islam mengajarkan, Pak, ada 4 level keberuntungan manusia. Saya harus sampai di sini. Setelah ini izin saya selesai. 4 level keberuntungan manusia. Pertama, kalau bisa dari arah jarum jam ya, Pak ya. Dari kiri ke kanan gitu. Beruntung dunia dan itu kan yang diinginkan kan? Doanya jelas kan? Robbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka salah kalau ada orang jangan ngejar dunia dong. Loh, kita di dunia kok. Ya nggak boleh ngejar dunia untuk dunia. Kalau ngejar dunia untuk akhirat wajib. Coba masjid ini nggak ada seperti ini kalau kita nggak punya dunia, Pak. Repot, Pak, kita kalau begitu caranya. Kita nggak bisa ke pedalaman ngambil anak-anak orang dibiayai kalau nggak ada dunia, Pak. Kita nggak bisa sekolah gratis, pesantren gratis kalau nggak ada dunia, Pak. Yang nggak boleh itu ngejar dunia untuk dunia. Dunia menjadi tujuan. Kalau dunia menjadi sarana, oke. Kalau Bapak kita menjadi kaya, coba lebih baik mana? Bapak mengumrohkan orang apa Bapak diumrohkan orang? Kalau boleh milih, mengumrohkan kan? Lebih baik mana? Bapak memberi zakat apa Bapak menerima zakat? Kalau memberi zakat berarti apa? Beruntung, sukses. Jadi kalau boleh kita semua umat Islam suruh membaca doa itu, doa sabut jagat katanya, sukses dunia dan kalau gitu bertentangan nggak kalau ada mengatakan, "Woi, dunia itu racun, jangan dekati dunia." Terus kalau nggak dekati dunia siapa nih? Allah nitipkan kepada kita Indonesia itu, waduh masya Allah, tambangnya luar biasa. Umat Islam tidak ngurus, diurus orang. Ya, oke. Yang kedua, kalau nggak bisa sukses dunia dan akhirat, ada pilihan kedua, sengsara di dunia, beruntung di karena akhirat kekal. Ini meleset-melesetnya kita. Tapi ada sebagian orang memilih beruntung di dunia, sengsara di akhirat. Ada juga yang paling apes, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Wah, ini paling apes ini. Jadi Rasul mengatakan apa? Asqal asqiyai man istama'ali faqrud dunya wa adabul akhirah. Orang yang paling sengsara adalah ketika pada orang itu terkumpul 2 hal, yaitu fakir di dunia dan siksa di udah miskin nggak sholat. Naudzubillahi min dzalik. Ini di buku saya di halaman 29. Baik, ini saja Bapak kita batasi. Jadi kita sampai di 4 level keberuntungan. Artinya dulu saya merasa tabu loh ngomong kayak gini di masjid awal mulanya. Makanya ini materi kantor sebetulnya dari kantor. Tapi setelah saya pikir, ini materi Islam, ini materi agama. Kenapa nggak saya sampaikan? Bagaimana masa bangkit gitu? Ada model Rasulullah yang begitu luar biasa. Kita nggak boleh ngambil sepotong-sepotong. Kita berusaha untuk mampu memodel dari ngurus rumah tangga, perjuangan, memotivasi diri, urus ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Kalaupun kita merasa sudah terlambat, minimal kita bisa motivasi anak-anak kita. Biar anak kita tidak salah dalam membuat pola, gitu ya. Salah membuat pola fikir. Nanti ketemu akan pola apa saja nanti ke depan. Pola fikir, pola hati, pola tindakan. Demikian. Barangkali ada yang mau tanya, lama saya nggak buka tanya jawab. Silakan kalau yang bertanya dari materi sekarang atau yang lain. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada karena udah waktu surup, udah pas dari waktu surup sampai 10 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada menginspirasi, ada manfaat. Untuk bisa detailnya tentu ada di buku ini. Kalau tidak Bapak bisa mengikuti dengan kalau terus diberi waktu, berarti setiap Sabtu yang pertama di sini insya Allah kita akan secara bertahap. Saya ingin selesai buku ini sehingga mudah-mudahan setelah mempelajari atau mendiskusikan materi ini kita bisa mengadakan perubahan pola sehingga pada akhir hayatnya betul-betul kita pola yang kita inginkan, yaitu di ujung yang baik, husnul khotimah dalam pelukan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar datang dari Allah taala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, mari kita tutup ngaji kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Haji ya. Pak Haji, terima kasih. Makasih Pak. Makasih Pak Haji. Alhamdulillah. Pak, makasih Pak ya sudah nemenin saya. Hormat menanya sejauh mana pola hidup seorang terkait dengan peluang dan kesempatan merubah pola hidup seorang. Sejauh mana dia mau? Iya, misalnya Bapak ingin Peluang dan kesempatan itu ya, peluangnya kan sama. Iya, peluangnya diciptakan oleh kita. Kesempatan juga oleh kita kan. Ada yang peluang karena ada pola. Pola yang dibuat akan menciptakan peluang. Pola yang dibuat menemukan kesempatan. Gitu, seperti orang